mengenai kesehatan seksual atau edukasi seksual. Tentunya saya tidak sendiri, pastinya saya selalu ditemani oleh senior saya, Kang Cecep Burdansyah. Selamat malam, Kang Cecep. Selamat malam, Mbak Ari. Baik, Kang Cecep, apa kabar? Baik, Mbak, ini di kantor nih gerah nih. Iya kan, agak panas hari ini. Iya, ini ada panas nih. Temanya pun juga agak-agak bukan panas, apa ya, bukan panas hot yang tanda kutip gitu, bukan, tapi bikin deg-degan orang tua ya, Kang ya, karena kita sekarang ambil tema tentang remaja. Oh ya, saya menyapa dulu. Selamat malam, Dokter Binsar Martin Sinaga. Apa kabar, dokter? Kuning-kuning cerah sekali hari ini. Iya, biar Aris tambah panas. Selamat malam, Kang Cecep. Selamat malam, Malam, Dok. Oke, malam. Ya. Baik, dokter gini, tema kali ini tuh kita tuh berhubungan dengan remaja ya dok ya, seperti yang kita ketahui bahwa remaja itu sudah mulai, remaja yang sudah mulai beranjak dewasa itu kan perubahan hormonalnya tuh kelihatan banget ya, dari mulai bentuk fisik, ketertarikan dia kepada lawan jenis, terus hasrat seksualnya sekalipun, dan terutama yang menjadi takut orang tua saat ini itu tuh seks bebas gitu loh dok. Nah, kenapa tema ini diambil? Tema ini diambil dari keresahan salah seorang netizen, bukan salah seorang pembaca Warta Kota dan juga Tribuners gitu loh dokter. Jadi dia pernah mendapati anaknya itu sexting pada satu aplikasi gitu. Terus yang kedua lebih parah lagi dok. Ada pengalaman seorang ibu yang mendapati memang itu bapak ibu ini kerja, jadi kerja dua-duanya dan belum sebelum pandemi, jadi kan masih ke kantor semua ya dok ya. Nah, mendapati anaknya melakukan seks bebas di rumahnya gitu loh dok. Nah ini kan kayaknya gimana ya, anak umur masih kecil dok, masih sekitar 15 tahun, sedih sih sebenarnya. Nah sebenarnya apa sih kalau misalnya kita tuh mungkin menemukan hal yang seperti ini atau mengalami hal seperti, tapi jangan sampai lah ya dok ya, karena kan anak remaja ini kan adalah juga penerus bangsa, dan kalau misalnya seks yang terlalu dini kan juga pastinya mengganggu reproduksi mereka gitu ya dok ya. Nah menurut dokter tuh gimana cara mengatasinya? Silakan dok. Baik, selamat malam ya pembaca Tribun Warta Kota. Talk show kita kali ini memang membahas tentang yang namanya seks di usia muda, ya. Bukan saja seks di usia muda, tetapi yang kita soroti adalah hubungan seks yang bebas, ya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri yang namanya era keterbukaan, ya, Mbak Ari, Kang Cecep, ya. Era keterbukaan itu sangat cepat sekali, ya. Nah, tahun 90-an kita masih didominasi oleh satu pemahaman bahwa pria itu libidonya lebih tinggi daripada wanita. Ya, kita masih didominasi oleh emansipasi wanita, masih tidak menyentuh yang namanya area seksual, ya. Tapi hari ini di abad 21, di tahun 2022, itu semua sekarang terbalik, ya. Makanya saya sebagai seorang dokter seksolog, saya katakan bahwa libido wanita itu sama dengan pria, ya. Hormon yang bekerja sama, hormon testosteron dan hormon estrogen pada wanita. Walaupun pada wanita memiliki testosteron 1/10 kadar pria, ya. Jadi yang menjadi masalah kita adalah hari ini sejauh mana orang tua punya satu pengertian yang terbuka tentang area atau kesehatan reproduksi anak-anaknya, orang muda. Ya, saya menyempitkan areanya, area orang muda, artinya usia-usia SMP, SMA, ya, ke atas, ya. Nah, kita tahu masa pubertas itu adalah masa di mana hormon itu meningkat tajam, ya. Testosteron memiliki puncak usia 30-an, 35,
ya kan? Lalu si siapa? Untuk yang namanya seorang wanita itu memiliki puncak itu sampai nanti usia yang namanya eh, tidak terbatas, ya, artinya 20-an ke atas. Nah, sedikit beda antara pria dengan wanita. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa seorang pria dan seorang wanita ternyata dorongan itu akan semakin kuat pada saat dia mengalami pubertas. Ya, itu yang menjadi masalah kita. Ya. Nah, pada waktu itulah kalau si pria, si wanita, anak-anak muda ini, orang muda ini tidak dilengkapi oleh yang namanya pengetahuan atau kesadaran tentang akibat dari hubungan seksual yang bebas. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Pertama, tidak hanya sekedar yang namanya kehamilan, Mbak Ari, Kang Cecep, ya. Ya, pembaca Warta Kota harus tahu ataupun Tribun harus tahu. Tidak sekedar kehamilan di usia dini atau kehamilan di luar nikah, tetapi virus itu juga mengancam. Ya, virus apa? Kita tahu di zaman modern ini adalah human papilloma virus yang banyak terdapat pada pelaku-pelaku hubungan seks yang bebas. Ya, HPV ini strainnya banyak, ya, strainnya udah lebih dari 5, udah lebih banyak dia sekarang, ya. Nah, ini akan terdapat di organ reproduksi, ya, dan akan menempel, ya, akan menempel dan menjadi satu keluhan, yaitu peradangan di mulut rahim dan akhirnya menjadikan insiden kanker serviks itu menjadi tinggi. Nah, makanya hari ini ada yang namanya vaksinasi untuk pencegahan daripada HPV, ya, human papilloma virus. Nah, saya mau katakan buat kita malam hari ini bahwa ini yang menjadi poin kita pada orang-orang muda, ya, bahwa ternyata ini menjadi poin penting pencegahan daripada seksual atau hubungan seks yang bebas, ya. Itu nomor satu, ya, selain kehamilan tentunya. Yang kedua, Kang Cecep, Bari, untuk anak pria, orang muda pria, biasanya kita akan melihat dorongan itu akan membuat yang namanya perilaku masturbate atau onani itu menjadi tinggi, ya. Nah, kalau ini tidak teralihkan, tidak dialihkan, tidak diberikan pengertian kepada si anak muda atau anak pria, orang muda pria tersebut, maka kita tahu nanti biasanya akan membuat dorongan untuk dia berhubungan seks. Nah, perilaku masturbasi yang banyak didapatkan pada anak pria. Pertanyaannya, apakah orang muda atau anak muda wanita bisa nggak? Oh, sangat bisa. Ya, masturbate itu tidak hanya pria tapi juga wanita. Bagi seorang pria ternyata akan membuat nanti gangguan di dalam yang namanya hubungan seks pada waktu dia memiliki pasangan tetap atau memiliki kehidupan seksual yang aktif. Kita tahu dan saya sering bicara di dalam talk show bahwa perilaku ini akan membuat yang namanya ejakulasi dini. Nah, tidak heran ya Kang Cecep dan Mbak Ari, perilaku ini ternyata insiden ejakulasi dini itu mudah, ya, baru menikah sudah memiliki keluhan ejakulasi dini, ya, baru menikah sudah memiliki gangguan ejakulasi dini, dan kita tahu ini sangat mengganggu bagi seorang pria. Nah, apa tugas orang tua? Tugas orang tua jangan pernah yang membuat berkata bahwa seks itu tabu, ya. Itu satu sisi, terlalu satu sisi di sisi kanan. Tapi apa yang di sisi kiri? Kalau ketakutan yang berlebihan bagi orang tua, ya, Kang Cecep dan Mbak Ari,
kalau indoktrinasi orang tua, terutama bagi anak wanita, akan membuat yang namanya problem yang baru, yang sering ini juga banyak terjadi, yaitu vaginismus. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberikan yang namanya edukasi. Edukasi tentang bagaimana perkembangan seksualitas pada seorang anak, anak remaja, lalu orang muda ya, pubertas, ya sampai nanti dia menikah usia dewasa. Ya, kita harus temani, harus dampingi dan harus kasih tahu apa dampaknya. Tetapi jangan juga sampai yang namanya diindoktrinasi. Kalau dia diindoktrinasi akan terjadi problem vaginismus. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Itu satu. Yang kedua, kalau si orang muda, anak laki, dia tidak bisa, tidak berani untuk bermasturbasi, maka dia akan berfantasi. Satu sisi, fantasi itu akan membuat dia menggesek-gesekkan penisnya mungkin ke bantal, mungkin ke tepi tempat tidur, mungkin ke atau mungkin ke sesuatu benda yang keras, sehingga akhirnya dia akan mudah terangsang dan akhirnya dia akan mengalami nanti satu kondisi yang namanya retarded ejakulasi. Ya, dia tidak bisa ejakulasi di dalam vagina. Nah, itu problem baru lagi. Ya, pada orang muda yang biasanya mulai mengalami perangsangan pada usia-usia sebelum nikah dan akhirnya dia mengalami problem ini. Nah, memang perlu bijaksana orang tua. Bijaksana orang tua untuk yang namanya menyikapi dorongan ini. Ya, jadi solusinya adalah dampingi anak-anak muda tersebut. Ya, jangan pernah indoktrinasi yang berlebihan atau menakutkan sehingga problem vaginismus atau retarded ejakulasi akan muncul pada anak-anak muda yang terdoktrin dan ketakutan dan akhirnya berfantasi sendiri, ya, atau yang akan mengalami ketakutan untuk berhubungan seks. Nah, akhirnya menjadi problem pada saat dia masuk dalam pernikahan. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan, Kang Cecep dan Mbak Ari, yang akan kita tambahkan sesi tanya jawab nanti, ya. Baik, dokter. Kang Cecep mungkin ada pertanyaan dulu, Kang. Saya lagi kumpul-kumpulin dulu nih. Silakan. Ya, baik, Dok. Ini ada pertanyaan dari Diki di sekitaran Jakarta Selatan. Jadi ya. Diki ini punya kos. Jadi dia kayaknya usaha kos gitu loh, dokter. Ya, nah, cuma kosnya ini kan untuk karyawan dan karyawati, gitu loh, Dok. Nah, dia bilang dia pernah mendapati salah satu anak kosnya menerima tamu pasangannya gitu. Maksudnya mungkin pacarnya atau bagaimana gitu ya, Dok. Lalu sepertinya melakukan hubungan seksual itu gitu kan. Dan ketika ditanya anak dia pun mengaku jujur. Kemudian yang menjadi pertanyaannya dia adalah, haruskah dia bicara dengan orang tua dari si anak kos ini atau bagaimana ya, Dok? Baik. Ya. Jadi gini, untuk Pak Diki ya, kembali, tidak ada jaminan bahwa yang namanya seorang pria dan seorang wanita, apalagi usia muda, sekeras apapun pendidikan akhlak ya di dalam rumahnya dan pada waktu dia lepas dari pengawasan orang tua, ya, akan bisa punya garansi atau jaminan 100% dia tidak akan melakukan hubungan seksual. Ya. Karena begini, Mbak Ari, anak prianya mungkin dididik bagus. Anak wanitanya mungkin dididik bagus. Tetapi belum tentu pasangannya itu punya
pemahaman atau punya pendidikan dalam rumah yang sama. Sehingga mungkin saat dia mengalami temptation atau godaan, apalagi kita perlu ingat orang muda loh. Orang muda itu hormonnya masih bertumbuh sekali ya. Kecuali si anak pria itu mengalami hipogonad, artinya testosteronnya sudah turun. Atau si wanita, anak wanita itu mengalami problem di mana estrogennya mungkin sudah turun. Ya, karena satu dan lain hal penyakit yang mungkin akhirnya tidak punya gairah yang kuat. Nah, itu bisa jadi lain hal, ya kan? Tapi kalau sama-sama sehat, pasti dia akan bisa mengalami apa yang Pak Diki tadi utarakan, mengalami yang namanya tiba-tiba ditemukan sudah berhubungan seks ya. Itu Mbak Ari jawaban saya. Baik, semoga nanti menjawabnya untuk Mas Diki. Ya. Lagi ya dok, ini pertanyaan ini datang dari Ume. Dia tanya, dokter kalau misalnya saya mendapati keluarga saya, keponakan saya sudah mengakui berhubungan seksual dengan pacarnya. Apakah seorang anak yang telah berhubungan seksual pranik sebelum menikah akan semakin meningkat hasrat seksual sehingga dia akan mengulangi lagi perbuatannya? Menurut dokter gimana? Silakan. Begini, seorang pria atau seorang wanita yang sudah berhubungan seks sebelum menikah, persoalannya secara fisik itu ya, bukan akan semakin meningkat atau menurun hubungan gairahnya, libidonya. Kalau tubuhnya sehat, maka dia akan memiliki gairah itu terus, Mbak Ari. Sampai nanti pada saat usianya sudah lebih tua atau menua, begitu ya. Nah, yang perlu kita khawatirkan adalah, ini pengalaman saya sebagai dokter, ya. Ini pengalaman saya sebagai seorang konselor. Karena profesi ini ternyata Mbak Ari, Kang Cecep sebagai seorang dokter seksolog, ternyata mengikuti adalah marriage counselor, ya, konselor pernikahan. Saya dapati ternyata pada wanita atau pria yang sudah melakukan atau seksual aktif sebelum nikah atau dengan pacarnya, yang kita takutkan adalah fantasinya, Mbak Ari. Fantasinya. Kalau seorang pria masturbate, dia berfantasi akan mengakibatkan ejakulasi dini. Seorang pria atau seorang wanita sering atau suka atau sudah melakukan yang namanya sexual activities, hubungan seks sebelum nikah, maka dia punya experience, pengalaman. Nah, bahayanya di sini adalah waktu nanti sudah menikah, waktu sudah dia punya pasangan tetap, dia akan banding-bandingkan itu, Mbak Ari. Nah, kalau dia menikah sama itu orang ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia menikah sama orang lain, nah bagaimana nih urusannya? Makanya angka perselingkuhan atau yang namanya pengkhianatan dalam pernikahan akan semakin tinggi pada pria atau wanita yang sudah menikmati atau sudah memiliki kehidupan seksual sebelum menikah. Nah, hanya itu akibatnya. Sama seperti pria yang suka bermasturbasi akan terjadi ejakulasi dini. Ya, pada wanita yang suka bermasturbasi tidak akan terlalu, tetapi kalau dia sudah mulai dan sering melakukan hubungan seks sebelum nikah, takutnya dia punya pengalaman sehingga akhirnya membanding-bandingkan pasangannya. Dan akhirnya angka pengkhianatan, perselingkuhan dan perceraian ya, itu data dan fakta secara epidemiologi semakin tinggi. Ya, walaupun kita tahu penyebab dari perceraian itu tidak mutlak seksual, ada ekonomi, tetapi insidensnya juga lumayan angka seksual itu. Ya, baik itu gangguan ereksi, baik itu yang namanya problem seksual pria atau wanita, ya, sehingga akhirnya tidak terpuaskan satu dengan yang lain. Demikian, Mbak Ari. Baik dokter, semoga menjadi catatan untuk Pak Umar tadi ya.
Baik, dok, Ya. ini ada lagi pertanyaan dari Baskara. Dia tanya gini, dok, anak laki-laki saya itu setelah disunat, kenapa hasrat seksualnya lebih tinggi ya? Karena saya pernah mendapati dia sexting di handphonenya, dan ini memang saya belum pernah bicarakan dengan anak saya sendiri. Apakah benar Ya. setelah anak disunat hasrat seksualnya meningkat? Gimana, dok? Itu hoax ya. Mau dikitan atau tidak dikitan, karena hasrat seksual pada seorang anak pria sangat bergantung pada seorang anak muda atau orang pria, sangat bergantung kepada testosteron. Begitupun wanita sangat bergantung kepada estrogen. Cuma pada seorang anak pria atau seorang pria biasanya kan lebih terekspos, ya. Kalau anak wanita atau seorang wanita biasanya kan tersimpan, makanya nggak terlalu terekspos, ya. Tetapi pada dasarnya curious-nya, ingin tahunya sangat tinggi. Saya sering kasih ceramah ini Mbak Ari sebelum pandemi ya, entah di sekolah atau di komunitas, dan itu penelitian, ya ternyata banyak anak muda, fatalnya kesalahan orang tua, mereka tahu tentang seksualitas dari apa? Dari pacarnya, dari informasi di medsos kah, di internet kah, yang seringkali mungkin tidak bertanggung jawab. Ya, tidak pernah orang tua itu mendampingi anak menceritakan tentang tahapan-tahapan pubertas, tentang gairah seksual, tentang hormonal, kondisi hormon pada seorang pria atau wanita, itu tidak pernah. Sehingga akhirnya ya mereka ya mencari sendiri begitu, Mbak Ari. Ya. Baik, dok, satu lagi ya. Ya. Ini ada keresahan dari Ibu Diana. Dia tanya gini, dok, dokter, saya punya anak laki-laki usia 24 tahun. Sepertinya dia belum punya pacar. Tapi apakah kelihatan ya, dok, dari sisi fisik kalau dia sudah melakukan hubungan seksual mungkin dengan teman wanitanya atau dengan siapapun wanita pasangannya? Gimana, dok? Kelihatan nggak kira-kira, dok? Ya enggak lah gitu. Ya. Kira ada cirinya apa gitu, dok? Enggak ada. Bahkan itu mitos ya. Mitos kalau yang dibilang, wah anak wanita yang sudah melakukan hubungan seks, wah kelihatan. Oh enggak. Itu mitos semuanya itu. Itu mitos ya. Itu cuman yang berkembang di luaran sana. Wah harus kelihatan begini, harus kelihatan begono. Enggak ada. Jadi buat para pembaca Tribun Warta Kota, ya ini pencerahan nih ya dari saya. Tidak ada tanda fisik yang bisa dilihat atau diperhatikan pada waktu seorang pria atau seorang wanita sudah melakukan hubungan seksual atau belum. Ya, tidak ada, Mbak Ari. Itu jawaban saya. Baik, jadi kayak kekhawatiran ibu ini harus ditanyakan langsung sendiri kepada anaknya ya, dok ya. Jadi kejujuran anaknya aja gitu ya, dok ya. Jadi begini, saya mau bilang anak muda usia 24 belum punya pacar. Ya, orang tua itu biasanya ada dua di otaknya, Mbak Ari. Anak ini tertarik perempuan atau enggak ya? Ya kan? Betul. Ya, loh, hari ini dalam mempersiapkan pernikahan saya sering ngomong kalau saya disuruh bicara tentang seksualitas bagi komunitas awam ya, saya ngomong kalau masa lalu LGBT itu enggak terlalu tren, tapi di tahun 2022 harus kita perhatikan. Jadi Mbak Ari, Kang Cecep, saya dapati banyak kasus LGBT ya sudah nikah 6 tahun, 3 tahun sama sekali nggak disentuh. Sudah nikah sama sekali belum penetrasi penis ke dalam vagina. Sama sekali prianya nggak tertarik dengan wanitanya. Nah ternyata setelah dibongkar, handphone si prianya isinya gambar pria semua. Waduh, saya bilang. Nah, tapi di satu sisi waktu kita ngomong sama orang tua, mereka menolak kenyataan tersebut. Nah, jadi saya mau katakan buat para keluarga-keluarga
ya bagi para pembaca Tribun dan Warta Kota, buat keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak muda yang mungkin beranjak kepada usia untuk menikah dewasa, tolong diperhatikan betul ya. Masalah lesbian, gay itu ternyata hari ini itu juga menjadi masalah nasional, isu nasional ya. Dari yang namanya DSM-5, DSM itu adalah satu apa yang namanya? Satu patokan kedokteran jiwa ya, Mbak Ari, Kang Cecep. Ternyata lesbian, gay itu bukan lagi patologis. Ya, artinya tidak lagi dianggap sebagai satu penyakit. Tetapi tetap sebagai umat beragama nggak bisa kita terima itu toh. Nah, ya, yang menjadi masalah seringkali oleh karena kondisi sosial kita di negeri timur yang harus punya pasangan, yang harus punya keturunan, mereka melakukan pernikahan hanya status. Pernikahan hanya status dan bahkan mungkin punya anak hanya status. Nah, yang menjadi masalah kalau mau punya anak kan harus hubungan seks ya Kang Cecep ya, Mbak Ari ya. Jadi tidak dilakukan, ini jadi masalah. Nah, saya mau katakan waspada ya buat para orang tua. Demikian Mbak Ari ya Kang Cecep ya. Baik, jadi seperti yang tadi sudah dokter bilang dan juga sudah dokter sarankan juga, kayaknya baiknya untuk masalah ini tuh kan lebih ke psikologis. Jadi kayaknya bicara baik-baik gitu ya dok ya, Kak. Keputranya tadi ya dok ya. Iya. Jangan mendakwa lah ya. Bicara as a friend lah, sebagai seorang kawan ya kan, sebagai seorang teman ya kan. Makanya hari ini orang tua jangan nggak tahu teknologi digital. Oi, harus canggih orang tua ya nggak, Mbak Ari, Kang Cecep. Ya. Baik, dok, kalau tadi ketakutan dari Ibu Diana mengenai putranya yang sudah beranjak dewasa, dan saat ini ada lagi pertanyaan dari seorang ibu juga yang putrinya sudah beranjak dewasa, usia juga 20-an, tapi dia nggak sebutin dengan pasti ya dok berapa tahun. Dia cerita gini, dokter, saya pernah mendapati anak saya, memergoki anak saya hampir berhubungan seksual dengan pacarnya ketika dia masih SMA. Nah, sejak itu memang saya dan suami saya sebagai orang tua memarahi dia habis-habisan. Dan sejak itu hingga kini saya tidak pernah melihat anak saya sepertinya memiliki pasangan lagi. Apakah yang kami lakukan dulu membuat hasrat seksualnya jadi mati atau jadi mereda? Gimana dok? Ini yang saya bilang sama pemirsa ya, Warta Kota Tribun ya yang mendengar acara ini tadi di awal, kalau kita mendakwa, kalau kita membuat seksualitas itu menjadi hal yang jahat, evil, ya, itu akan membuat trauma pada seorang anak. Ya. Jadi arahkan saja ya bahwa usia kamu belum layak. Ya, resikonya terlalu besar. Itu loh. Ya, usianya belum siap. Ya, undang-undang pernikahan itu kan wanita usia berapa? Usia kalau nggak salah 18 ya, 20. Pria 25. Oke. Usia belum siap secara emosional. Kalau terjadi resikonya hamil dan sakit penyakit. Bagi wanita, HPV itu paling momok sekarang ini. HPV akan menyebabkan yang namanya kanker serviks. Lalu yang kedua, selain usia adalah resiko demi resiko. Masa depan akan terganggu. Tapi jangan kita marahin atau jangan kita katakan seksual itu sesuatu yang jahat, tabu, oh itu enggak lagi masanya. Sebagai seorang dokter, sebagai seorang seks konselor, sebagai seorang praktisi dalam bidang kesehatan seksual, saya mengamati kalau salah langkah orang tua, kalau salah langkah dari bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menyikapi perkembangan si anak, selesai urusannya. Nanti di samping dia mungkin hasratnya terganggu,
karena dia ketakutan atau dia terluka dan tidak mau menikah. Waduh, lebih berabe lagi ntar Bari. Nah, jadi itu saja saran saya, coba rekonsiliasi. Ya, beritahu yang baik. Usiamu belum siap, itu aja ya. Itu Bari. Baik dokter, terima kasih. Silakan Kang Cecep. Ya dok, dok kalau misalnya tuh ada seorang anak ya usia SMP, tapi dia Ya, dengan santai dan terus terang ngaku kalau dia tuh sempat pernah punya pacar kepada orang tuanya, tapi santai dia ya. menyampaikannya itu. Nah, orang tua ini apakah harus kaget atau harus apa? Seperti tadi dikatakan kan ini kalau misalnya salah menanggapinya bisa bisa celaka. Padahal anaknya itu dengan santai saja dia ngomongnya itu dengan jujur Ya. gitu bahwa dia pernah punya hubungan dengan seorang laki-laki. Bagaimana nih dok kita menyikapinya nih dok? Dia anak perempuan ya? Perempuan dok? Iya. Kalau dia sekedar namanya anak muda ya Kang Cecep ya. Ya, ya. Pacaran, jatuh cinta, ya kita juga pernah muda lah, ya kan? Ya. Ya Kang Cecep pernah muda toh? Nggak Ya, mungkin. dan memang pada usia SMP itu kita udah tertarik ya dok ya? Iya benar. Ya usia SMP. Tapi yang dipastikan adalah apakah dia sudah melakukan hubungan seksual atau belum. Ya. Itu. Satu lagi Kang Cecep Bari yang saya mau katakan buat kita yang hidup di era abad 21 ya. Ini masalah keperawanan. Nah, ini penting. Ya. Zaman dulu keperawanan itu menjadi sesuatu yang momok. Ya. Waktu saya pendidikan seksologi itu ada banyak kasus, ada banyak temuan, penelitian secara epidemiologi. Kalau tidak berdarah di awal hubungan seks, di masa-masa awal hubungan seks, kalau tidak berdarah berarti tidak perawan. Waduh. Ya, ya dok, betul dok. Akhirnya dicerain. Jadi Ya, dicari darah perawan gitu ya dok ya? Iya, betul. Nah, sekarang itu udah bergeser norma itu. Nah, ditambah dengan pengetahuan secara kedokteran yang mengatakan bahwa himen, namanya himen atau selaput darah, tidak robek oleh yang namanya hanya hubungan seks. Seorang anak wanita berolahraga, jatuh, naik pohon, maka selaput darahnya bisa robek. Itu satu. Yang kedua, robeknya selaput darah tidak selalu tidak selalu mengeluarkan darah. Saya ulang. Robeknya selaput darah tidak selalu harus mengeluarkan darah. Ya, sehingga sejauh mana suara saya ini, talk show kita ini didengar oleh masyarakat Indonesia, jangan lagi ada ya perpisahan atau perceraian di awal pernikahan oleh karena masalah selaput darah ini. Ya, wah kamu udah perawan lagi. Oh kamu udah nggak suci lagi. Oh kamu nggak mengeluarkan darah. Akhirnya diceraikan Kang Cecep. Itu banyak kejadian kasus, ya kan? Nah tugas kita, saya mau terangkan buat kita itu tidak selalu harus adanya darah yang keluar. Itu satu. Yang kedua, robeknya selaput darah tidak hanya oleh hubungan seks. Jatuh, olahraga, naik-naik pohon seperti itu bisa merobek daripada selaput darah. Ya. Nah, lalu yang berikut bahwa hari ini masalah selaput darah intak atau sudah robek itu tidak lagi menjadi satu problem dalam memasuki pernikahan. Yang penting adalah pastikan kalau orang muda yang punya aktivitas seksual sebelum nikah bisa melepaskan yang namanya keterikatan atau tidak lagi terikat dengan pasangan masa lalunya. Karena yang menjadi masalah adalah
angka atau insiden perceraian ini atau perselingkuhan tinggi terjadi karena adanya pengalaman hubungan seks sebelum menikah. Itu mungkin jawaban saya, Kang Caca. Ya. Jadi sebenarnya yang paling bahaya itu pengalaman masa lalu ya, bukan Yes. sabut adalah ya. Karena Bukan, betul. susah melupakan ya dok ya. Iya, susah. Sampai masa ada lagunya toh. Masa Iya. lalu, biarlah masa lalu. Iya enggak? Susah Kang Iya, Cecep itu, susah ya. betul. Ya. Dok, kalau misalnya itu batas usia ketertarikan terhadap lawan jenis itu memang pada saat SMP itu udah mulai muncul. Ya. Itu kalau misalnya dipastikan itu kira-kira usia berapa tahun ya dok ya? Karena waktu saya SMP juga ada teman laki-laki sekelas yang ngakunya itu dia sudah sering berhubungan seksual. Nah, apakah ini bisa dipercaya atau tidak? Karena yang saya alami sih pada saat usia SMP itu hanya tertarik saja, tapi tidak sampai melakukan hubungan seksual gitu. Iya. Kita harus tahu tentang anatomi seorang pria, ya. Ya. Seorang pria akan mulai pubertas atau seorang wanita lah. Seorang wanita tanda pubertas dia akan ditandai dengan adanya menstruasi. Seorang pria akan mulai pubertas itu usia 11-12 tahun juga dimulai dengan tanda suara serak, ya kan? Jakunnya tumbuh, ya, mulai tumbuh bulu-bulu, dan itu akan membuat pasti mereka mulai tertarik dengan pasangannya, apa dengan lawan jenis. Ya, jadi kalau ditanya usia berapa Kang Cecep, saya bisa pastikan 11 sampai 12 tahun, gitu. Ya. 11 sampai 12 tahun ya dok. Jadi ya, pada saat mulai. Punya anak usia segitu kita harus sudah mulai banyak diskusi mengenai area reproduksi ya dok ya. Iya, jangan malu-malu lah. Ya, nggak usah malu-malu karena betul. Daripada mereka mendapatkannya dari medsos ya dok ya. Betul, dari teman malah. Aduh. Ya, dari temannya malah. Teman-teman kongko-kongko anak laki ya, kan anak saya laki. Ya saya ngomong apa adanya, ya kan? Iya. Tentang mimpi basah, ya kan? Mimpi basah, ya kan? Mimpi basah itu adalah periode di mana dorongan seksual itu tinggi. Ya, anak-anak masturbasi, lalu mimpinya mimpi hubungan seks sehingga akhirnya ejakulasi dalam mimpi. Dan itu semua normal, mimpi basah itu normal, periode yang harus dilewati oleh anak pria. Demikian. Iya. Nah, terus dok, kalau misalnya itu seorang anak gitu ya, seorang yang usianya sekitar kelas 3 SMP, kemudian dia punya pacar dan tidak bisa melepaskan pasangannya itu, tetapi misalnya itu anak itu berjanji untuk tidak melakukan hubungan seksual. Kira-kira sikap orang tua itu harus seperti apa, dok? Pendampingan, Kang Cecep. Pendampingan ya? Iya. Jangan pernah mengindoktrinasi atau menakut-nakuti seorang anak wanita tentang seksualitas. Ya. Akan terjadi vaginismus. Ya, jadi trauma ya? Trauma. Saya banyak kasus vaginismus karena orang tuanya terlalu menekankan tentang yang namanya bahwa seks itu dosa. Iya. Bahaya Kang Caca, bahaya. Iya. Ya, itu. Nah, ini kan biasanya yang punya pikiran tabu itu biasanya dari kalangan-kalangan yang dalam beragamanya cukup fanatik ya, dok ya? Betul, iya. Saya punya kasus anak pendeta, anak kiai, semuanya sama. Semuanya sama. Indoktrinasi. Bayangkan Kang Cecep, aduh, dan itu terapinya lama. Bisa failed, bisa berhasil. Kalau pasangan prianya nggak tahan, akan diceraikan pasti. Ya, nggak bisa hubungan, ya toh? Gitu. Ya. Artinya kalau misalnya itu kan soal respon terhadap
lawan jenis dan kebutuhan seksual itu kan respon Iya, tubuh ya dok ya. Jadi betul. kita harus mengikuti keinginan tubuh, tetapi tentu dengan panduan-panduan yang memang menyehatkan ya. Iya, jadi saran saya buat orang tua yang mendampingi anak-anak yang masih muda ataupun orang-orang muda yang melihat talkshow saya ini, talkshow kita ini ya, orang muda, anak pria atau anak wanita, kalau dorongan seks itu terlalu kuat, alihkan olahraga ya hobi ya, itu akan teralihkan kok, begitu. Akan teralihkan ya. Jadi yang menjadi masalah adalah sejauh mana orang tua mendampingi untuk anak itu bisa mengalihkan Kang Cecep dorongan. Ya. Dok, memang mengalihkan ke olahraga atau kegiatan lain itu memang efektif. Artinya berapa lama tahannya untuk kemudian tidak konsentrasi lagi kepada keinginan hasrat seksual? Besar sekali Kang Cecep. Besar ya? Dari ilmu psikologi atau psikiatri kedokteran jiwa, itu satu-satunya solusi Kang Cecep. Satu-satunya solusi. Jadi yang namanya mengalihkan. Jadi mengalihkan dorongan. Ada pengalihan namanya. Ya, itu satu-satunya cara. Ya. Ya. Bukan satu option tapi satu-satunya cara itu ya. Ya. Nah, itu dilakukannya itu pada saat muncul keinginan atau hasrat atau rutin gitu, Dok? Rutin. Menurut jadwal gitu. Kalau saya boleh saran, rutin. Makanya rutin, ya? Kang Cecep. Makanya gini Kang Cecep. Anak sekarang kan hobinya gadget nih. Iya. Ya kan? Gadget itu artinya hanya dengan HP, dengan laptop. Fisiknya nggak capek. Akhirnya apa yang terjadi? Dorongannya kuat, sulit dia untuk mengalihkan. Tapi coba kalau dia punya olahraga, basket misalnya. Ya 2-3 kali seminggu latihan. Ya belajar. Lalu fokus misalnya hobi motor, otak-atik motor. Hobi apa lagi? Ya, bola, ya, renang. Saya yakin itu pengalihan itu akan membuat dia sibuk. Dan yang kedua, selain pengalihan, sumber-sumber yang namanya temptation-nya harus dijauhi. Itu dia. Nah, ini kan sulit Kang Cecep. Ya, media era digitalisasi ini kan aduh sulit sekali Kang Cecep. Makanya yang bisa dilakukan anak muda alihkan. Alihkan itu aja. Ya, baik, Dok. Saya kira masih ada, Bari, dari audiens. Udah nggak ada, Kang Cecep? Udah ya? Ya. Siap. Kalau sudah nggak ada, ini dari saya juga udah nggak ada, mungkin dokter bisa memberikan highlight, Dok. Ya. Highlight saya ya. Jadi untuk para pembaca Tribun dan Warta Kota, terutama orang tua, yang sedang dalam tanda kutip mengalami masa-masa sulit untuk anak-anak muda. Ya, anak-anaknya yang sedang berkembang, anak muda, jangan pernah menghakimi, jangan pernah mengindoktrinasi, jangan pernah berkata bahwa seks itu jahat, seks itu dosa, atau seks itu sesuatu yang tabu, tidak. Tetapi dampingi mereka, ya dampingi bahwa usia belum siap untuk segala sesuatu yang akan terjadi saat mereka melakukan hubungan seks. Baik itu kehamilan di usia muda, baik itu sakit penyakit, dan baik itu masa depan yang akan mereka raih akan sulit karena adanya kehamilan atau lain-lain hal. Ya, itu satu. Yang kedua, buat anak muda yang sedang mengalami kesulitan untuk tidak bisa bermasturbasi, tidak bisa menolak dorongan untuk berhubungan seksual. Very simple. Tapi perlu perjuangan. Ya, perlu usaha yang keras, effort, komitmen, yaitu pengalihan. Alihkanlah dorongan seksualmu dengan yang namanya olahraga, hobi, atau kegiatan positif yang lain. Dan jauhi sumber-sumber temptation, sumber-sumber godaan itu.
Dan bagi Bapak Ibu atau orang muda ya yang ingin berkonsultasi, silahkan chat WA saya di 0813 8231 7586. Saya ulang, 0813 8231 7586. Ya, saya praktek ada di RMC Margonda Depok, ada di MMAC di Haji Nawi Pondok Indah, ada juga di Bogor. Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya atau konseling mungkin atau berkonsultasi lebih lanjut. Demikian Kang Cecep, Mbak Ari dari saya. Baik dok, terima kasih. Terima kasih, Mbak Ari, dokter. terima Terima kasih kasih. ya. Itu pembahasan yang cukup berharga ya, terutama mengenai menghadapi anak-anak remaja yang usia-usia 11-12 tahun ke atas. Ini ternyata perlu strategi khusus di dalam menghadapinya. Untuk malam ini saya kira cukup ya Mbak Ari ya. Baik. Iya dok. Ya. Nanti pembaca Warta Kota dan Tribuners akan kembali hadir pada hari Kamis minggu depan dengan jam seperti biasa jam 7. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam teman-teman Tribuners. Teman-teman.